Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Jawin TV dan saya Jam-Jam dengan Pak Kiai Haji Anwar Mahmud. Alhamdulillah kita sudah memasuki Ramadan ke-11. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Kiai, materi. Dalam materi pada hari ini adalah sobat Pito Atila. Oke, baik. Mangga Pak Kiai dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang berbahagia, bahwa kita bersama dalam melakukan berbagai perbuatan apapun yang kita lakukan dituntut untuk sabar. Dituntut untuk sabar dan ikhlas. Dalam sabar, Masya Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innahu lakabiratun 'alal wasi'in. Mintalah pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Perbuatan itu sangat berat apabila kita melakukannya. Dalam hal sabar, Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat Al-Imran ayat 200, qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, pada bersabarlah kalian. Pada bersabarlah kalian. Wasabiru, tingkatkan kekuatan sabar kalian. Warabitu, waspadalah akan kesabaran kalian. Jadi sabar ini merupakan suatu perjuangan, merupakan usaha perjuangan dalam meraih sesuatu perkara, maka kita bersama perlu ada sabar. Karena dalam segala usaha tidak bisa labin. Nah, sabar, Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lahuddin. Tidak semata-mata aku memerintahkan akan kalian tentang segala sesuatu perkara yang berkaitan dengan ibadah, maka kalian harus memiliki keikhlasan dan kesabaran. Andai kata kita ikhlas tapi tidak sabar, itu tidak ada manfaatnya. Kita sabar tidak ikhlas, itu juga tidak manfaatnya. Jadi ikhlas dan sabar merupakan suatu ketentuan dalam beribadah kita masing-masing. Kalau kita bersama ingin memiliki keberuntungan dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. As-sabru nisful iman, bahwa sabar itu setengah dari iman. Sabar itu setengah dari iman. Adapun sabar dalam pandangan Islam, kata Rasulullah SAW ada 3. Pertama, sabar fi taatillah. Kedua, sabar fi musibatillah. Keempat, sabar fi maksiatillah. Sabar fi taatillah seperti halnya kita bersama dalam sedang melaksanakan ibadah puasa. Kita harus puasa selama 1 bulan. Kalau kita tidak memiliki sabar dan ikhlas, tidak mungkin puasa kita akan sempurna. Tidak mungkin puasa kita akan sampai. Tidak mungkin puasa kita akan baik. Kalau tidak punya kesabaran, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sabar itu adalah merupakan sesuatu yang mahal. Sabar bukan berarti putus asa. Sabar adalah merupakan suatu kendaraan dalam suatu perjuangan untuk sukses. Itu sabar fi taatillah. Apapun perintah Allah Subhanahu wa taala, apabila kita melakukannya dengan kesabaran dan keikhlasan, pada hakikatnya kita masuk pada area sabar fi taatillah. Kedua, sabar fi musibatillah. Kita sabar dalam menerima musibah. Maksudnya musibah di sini adalah sesuatu perkara yang tidak diinginkan oleh kita. Nah, namun pada umumnya manusia menganggap musibah di mana hilang materi, hilang uang, hilang kendaraan, hilang sesuatu perkara yang sifatnya materi, itu selalu dikatakan musibah. Tapi kalau pandangan Islam yang disebut musibah secara hakikat, di mana kita
orang lain bisa melakukan berbuat baik, kita enggak, itu musibah. Di mana orang lain bisa sholat, kita enggak, itu musibah. Di mana orang lain bisa pada ngaji, kita enggak, itu musibah. Itu yang dimaksud musibah dalam pandangan Islam. Tapi interpretasi kita bersama, sabar inda fi musibatil itu pada umumnya adalah diartikan pada kehilangnya materi. Itu pandangan Islam, itu bukan musibah. Yang paling parah musibah, terutama pada orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, di mana wukuf di Arafah tanggal 9, pada jam 12 dia belum ada di Arafah, maka dia batal hajinya. Itu musibah besar tuh. Maka tahun depan dia harus kembali, itu musibah. Jadi sekali lagi, musibah dalam pandangan Islam, di mana kita tidak bisa berbuat baik, orang lain pada berbuat baik, itu musibah. Bukan di mana kehilangan sesuatu barang yang sifatnya materi. Yang ketiga, musibah fi maksiatillah. Maksudnya, bukan berarti kita sabar melakukan perbuatan maksiat. Jadi maksiat, bersabar fi maksiatillah, di mana kita dihadapkan dengan suatu pilihan. Dengan suatu pilihan, kata Imam Ghazali, kata Imam Athaillah, idal tabasa alaika amroni pangdur ma'asqal hauma indallah. Di mana kalian dihadapkan dengan dua pilihan. Yang satu ini baik, yang satu baik tapi kecil, yang satu ini besar tapi haram. Maka kita memilih yang kecil, yang sesuai dengan aturan agama, berarti kita mampu melaksanakan musibah. Sabar fi maksiatillah. Nah, dalam sabar ini, subhanallah, sulit sekali kita untuk bersabar. Namun, kita bersama telah digarisbawahi oleh Rasulullah SAW, karena sabar itu ada berkaitan dengan rencana program keberhasilan kita. Nabi menyampaikan, utlubul hawa ija bi ijati nafsi, fa inal umur tajri bil maqadir. Carilah kebutuhan kamu, keinginan kamu dengan kesungguhan hati. Tak ingat apa yang kamu cita-citakan, apa kamu inginkan, apa yang kamu harapkan, semuanya berjalan dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, di mana apa yang kita perjuangkan itu memang berhasil, itu merupakan suatu hal yang paling baik bagi kita. Di mana apa yang kita perjuangkan itu tidak berhasil, Allah tidak memberikan ridho pada kita bersama. Sabarlah yang kita hadapi. Oleh karena itu, kita dalam kehidupan tetap kita bersabar, tetap kita berdoa, tetap kita berikhtiar. Itu untuk menjadi sukses dalam sabar, berdoa dan ikhtiar. Sabarlah yang jadi kendaraan. Mudah-mudahan perjuangan kehidupan kita bersama, terutama kita bersama sedang dihadapkan dengan sabar fitaatillah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan sesempurna mungkin. Berulang kali kita bisa memakmurkan, menghiasi agama dengan berbagai amal soleh. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai atas materinya. Semoga ilmu yang diberikan Pak Kiai bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.